Ada sejumlah asal-usul tentang nenek moyang bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam hal ini, sejumlah ahli dari bidang sejarah dan antropologi punya pendapatnya masing-masing. Yang menarik, beberapa ahli menyatakan setuju kalau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Hal ini turut mengembangkan sebuah teori yang bernama teori Yunan. Namun, para ahli lainnya juga mengungkapkan pemahamannya tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Lantas, adanya perbedaan ini memunculkan sejumlah teori baru, seperti teori Nusantara, teori out of Taiwan, hingga teori out of Africa. Lantas, seperti apa pendapat ahli mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Simak pembahasannya secara lengkap, jangan di-skip ya hehehe. 1. Willem Smith. Pendapat ahli yang pertama adalah Willem Smith. Ia melihat bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari penggunaan bahasa. Willem kemudian membagi bangsa-bangsa di Asia dengan dasar bahasa yang dipakai. Hasilnya, Willem menemukan ada bangsa yang berbahasa Togor, bangsa yang berbahasa Jerman, serta bangsa yang berbahasa Austrian. Kemudian, bangsa yang berbahasa Austria dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Austroasia dan Austronesia. Nah, bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia inilah yang disebut Willem tinggal di wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. 2. Prof. Dr. Hankern. Pendapat selanjutnya datang dari Prof. Dr. Kern, ilmuwan asal Belanda itu, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia. Awalnya, Kern melihat bahasa-bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia punya akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Pendapat Kern sekilas hampir senada dengan Willem Smith. Hanya saja, Kern menyimpulkan lagi jika bangsa Indonesia berasal dari satu daerah dengan masyarakat yang menggunakan bahasa Champa, mereka hijrah ke Kepulauan Indonesia dengan perahu bercadit. Pendapat Kern juga didukung dengan persamaan nama dan bahasa yang dipakai di wilayah Champa dengan Indonesia. Akan tetapi, pendapat Kern disangkal oleh K. Himli dan P. Smith berdasarkan perbendaharaan bahasa Champa. 3. Van Hein Gelderen. Seorang ahli bernama Van Hein Gelder percaya kalau bahasa Indonesia berasal dari Asia Tengah, sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Kern. Teori ini semakin kuat berkat ditemukannya sejumlah artefak. Artefak tersebut merupakan perwujudan budaya yang banyak ditemukan di Indonesia. Sayangnya, saat diteliti lebih lanjut ternyata banyak ditemukan kesamaan dengan artefak di daratan Asia. 4. D.R.Esmond, ahli. Pendapat selanjutnya datang dari D.R.Esmond, ahli yang mendukung teori Yunan, dan ia mengatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar yang terletak di daratan Asia. Lebih lanjut, ia mengatakan kalau nenek moyang tak langsung datang secara bergelombang, jadi dibagi menjadi gelombang pertama dan kedua. Nah, gelombang pertama berlangsung tahun 3.00 Januari 5000 SM sebelum Masehi yang disebut dengan Proto-Melayu. Sedangkan gelombang kedua terjadi pada tahun 1. Tahun 500 sampai tahun 500 SR yang disebut dengan Deutero-Melayu. Perbedaan di antara kedua gelombang tersebut adalah kedatangan dengan kebudayaan Neolitikum yang khas. Jadi, gelombang pertama datang dengan menggunakan jenis perahu bercadik 1. Sementara itu, gelombang kedua menggunakan perahu bercadik 2. 5. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, PROF. Dr. Sangkot Marzuki meyakini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Austronesia dataran Sunda. Hal tersebut didasarkan atas hasil penelusuran DNA dari berbagai fosil. Ia juga menyangga kalau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Menurutnya, Homo erectus atau Pithecanthropus erectus tidak punya kelanjutan dengan kehidupan manusia saat ini. Pada akhirnya,
Mereka punah dan digantikan oleh manusia dengan spesies baru. Nah, spesies tersebut hingga saat ini diyakini juga sebagai nenek moyang manusia yang ada di Afrika. 6. Prof. Dr. Krom. Sementara itu, seorang ahli bernama Kron menyatakan bahwa awal mula nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina Tengah. Sebab, di daerah itu terdapat sumber sungai yang besar. Kemudian para penduduk tersebut menyebar ke kawasan Indonesia sekitar tahun 2000 SM hingga 1500 SM. 7. Prof. Muhammad Yamin. Prof. Muhammad Yamin punya pendapatnya sendiri tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurutnya, orang Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Lalu, Yamin juga meyakini kalau ada sebagian bangsa atau suku di luar negeri yang juga berasal dari Indonesia. Lebih lanjut, Yamin menyatakan kalau temuan fosil dan artefak lebih banyak ditemukan di Indonesia ketimbang daerah lainnya di AS. Sebagai contoh, fosil Homo atau Pithecanthropus solonensis dan Wajakensis yang tidak ditemukan di daerah Asia lain, termasuk juga Asia Tenggara. 8. Hogen menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mendiami pesisir Melayu dan berasal dari Sumatera. Kemudian, bangsa Melayu ini bercampur dengan bangsa Mongol yang kemudian disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. 9. Dr. Brandes. Seorang ahli bernama Dr. Brandes punya pemahaman lain tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurutnya, suku-suku yang bermukim di Kepulauan Indonesia punya persamaan dengan bangsa yang bermukim di sebelah garis utara. Lalu, Dr. Brandes berpendapat kalau perbatasan Indonesia terdiri dari 4 bagian, yakni sebelah utara adalah Pulau Formosa di Taiwan, sebelah barat Pulau Madagaskar, sebelah selatan Jawa dan Bali, serta sebelah timur adalah tepi pantai barat Amerika. Pendapat tersebut berdasarkan dari penelitian melalui perbandingan bahasa. 10. Max Muller. Pendapat ahli yang terakhir tentang nenek moyang bangsa Indonesia adalah Max Muller. Ia mengatakan secara spesifik kalau bangsa Indonesia berasal dari daerah Asia Tenggara. Akan tetapi, alasannya tidak didukung dengan bukti yang jelas. Itu dia 10 teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang diungkapkan oleh sejumlah ahli. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Amin amin ya robbal alamin.